Ibu siapa? Dewi. Ibu Dewi ya Bu. Perkenalkan, saya Aisyah, bidan yang bertugas pada siang hari ini ya. Keluhan datang Ibu Dewi datang ke sini apa nggih? Itu Bu, saya keluar cairan gitu sih Bu di daerah anunya saya, daerah bawah. Terus cairannya tuh ya putih gitu Bu. Kalau boleh tahu itu cairannya berwarna bagaimana gitu? Putih atau kekuningan? Nggih, warnanya putih Bu. Putih ya Bu. Apakah ada rasa gatal dan panas di daerah kemaluannya Ibu? Untuk saat ini sih tidak Bu. Tidak ada ya. Apakah Ibu tahu itu yang dinamakan keputihan Ibu? Belum tahu Bu. Belum tahu ya Bu. Kalau begitu saya akan menjelaskan terkait keputihan ya. Nggih. Sebelumnya, keputihan itu cairan selain darah yang keluar dari alat kelamin ibu. Ini biasanya yang normalnya itu berwarna putih dan tidak ada rasa gatal maupun panas gitu. Kemudian waktu terjadinya itu, ini ibunya kan masih hamil ya? Nggih. Usia kehamilannya berapa Ibu? Saya masih itu sih Bu, masih 10 minggu. Masih 10 minggu, masih awal kehamilan ya Bu? Nggih. Untuk waktu terjadi keputihan untuk ibu hamil itu awal kehamilan normal ya Bu. Jadi nanti awal kehamilan akan terjadi keputihan, kemudian saat ingin persalinan juga akan keputihan lagi Bu. Untuk normalnya tadi yang seperti yang saya sebutkan, warnanya itu jernih putih, kemudian teksturnya itu cenderung encer seperti itu Bu. Kemudian tidak berbau, tidak ada rasa gatal maupun panas juga. Untuk penyebabnya sendiri, penyebab keputihan pada ibu hamil itu adanya perubahan hormon dalam tubuh ibu hamil ya Bu. Jadi untuk awal kehamilan itu masih normal saja. Dan cara mengatasinya atau cara mencegahnya itu bagaimana? Ibunya sudah tahu? Belum Bu, gimana sih Bu? Belum tahu ya Bu. Di sini saya akan menjelaskan. Jadi cara itu dengan rutin menjaga kebersihan alat kemaluan ibu. Itu biasanya selalu dibersihkan atau jarang-jarang Bu? Jarang-jarang sih Bu. Nah mungkin itu juga penyebabnya ya Bu, bisa jadi. Jadi ibu mulai sekarang bisa untuk menjaga dan membersihkan alat kemaluannya ya. Kemudian celana dalamnya juga. Celana dalamnya kalau dirasa lembab, penampilan itu bisa langsung diganti saja ya Bu. Ibunya biasanya menggunakan panty liner itu tidak ya, pembalut yang kecil seperti itu? Biasanya sih iya Bu, soalnya males cuci celana dalamnya. Sebenarnya penggunaan panty liner itu boleh Bu, tapi tidak boleh terlalu sering ya. Jadi jika misalkan ibu sedang di jalanan menggunakan panty liner itu boleh, tapi jika dirasa lembab ya ganti saja seperti itu. Tapi untuk penggunaan jangka panjang maupun penggunaan terus-menerus itu juga tidak boleh nggak Bu. Lebih baik menggunakan celana dalam saja, dan jika celana dalamnya juga gunakan yang nyaman gitu, senyamannya ibu yang bagaimana. Kemudian jika lembab ya langsung diganti saja seperti itu ya. Untuk pengobatannya, jika dirasa keputihan itu kan ada yang sudah tidak normal itu warnanya seperti kekuningan, kehijauan maupun hijau seperti itu ya Bu. Bisa juga sampai keluar darah, ada bercampur darah seperti itu. Untuk keputihan yang seperti itu disertai rasa gatal dan panas juga, ibu bisa langsung konsultasi ke bidan terdekat ataupun ke dokternya untuk diberi obat lebih lanjutnya. Di sini obat lebih lanjutnya itu ada seperti metronidazole, miconazole seperti itu. Tapi nanti ini ibunya jangan langsung membeli sendiri dan memakai, lebih baik untuk konsultasi terlebih dahulu ya. Nggih Bu. Kemudian ini tanda bahaya seperti yang saya jelaskan tadi. Tanda bahaya itu keputihan yang bahaya itu seperti yang cairannya kental, berbau busuk. Baunya itu keputihan memang ada baunya, bau yang khas, tetapi jika baunya sudah seperti busuk, dirasa tidak sedap seperti itu, ibu juga bisa konsultasi terus ada rasa gatal, panas, dan keluar cairan yang berlebih seperti itu ya. Nah ini yang harus dilakukan, yang harus ibu lakukan itu ya konsultasi jika memang dirasa itu keputihannya sudah tidak wajar, tidak normal gitu ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu?
baik Ibu jika kan panty liner tidak boleh digunakan secara jangka panjang Ibu. Nah saya kan kerja ya Bu, jadi saya kalau kerja harus bawa celana dalam, apa boleh pakai panty liner ya Bu? Kalau untuk kerja mungkin di saat mungkin ibunya mau buang air kecil, kemudian itu kan basah yang menyebabkan lembab sehingga dibutuhkan panty liner seperti itu ya. Itu lebih baik ibu membawa handuk kecil saja Bu untuk melap bagian kemaluan ibu setelah buang air kecil maupun buang air besar. Seperti itu Bu. Oh, lebih baik untuk menghindari ketergantungan terhadap panty liner ya. Oh nggih, baik Ibu, terima kasih. Ya Pak, ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sepertinya belum ada Bu. Belum ada, kalau begitu saya yang bertanya ya Ibu. Nggih. Tadi saya menjelaskan tentang keputihan yang tidak normal itu yang bagaimana? Coba bisa Ibu sebutkan? Yang baunya tidak sedap, yang warnanya hijau, kuning, coklat kayak gitu ya Bu. Ya Bu, benar sekali. Baik, kalau begitu ibunya ini sudah paham ya? Nggih. Sudah tahu jika nanti dirasa keputihannya sudah tidak normal lagi, bisa untuk konsultasi langsung kembali ke sini ke bidan ataupun ke dokter ya. Nggih Bu. Jadi untuk penanganannya ibu agar lebih merawat dan membersihkan area kemaluan ibu ya. Nggih Bu. Baik, kalau begitu apa ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada Bu. Terima kasih nggih Bu. Ya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.